Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat muslimin yang dirahmati Allah, sebagai orang tua yang mendambakan anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, tentunya kita harus mendidik anak kita sesuai dengan ajaran Islam seperti yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan sebagai orang tua dalam mendidik anak kita sesuai dengan ajaran Islam. Antara lain, yang pertama, dengan memberikan nama yang terbaik untuk anak kita. Nama yang terbaik adalah doa yang kita panjatkan kepada anak kita agar anak kita menjadi anak yang soleh. Seperti hadis riwayat Abu Daud yang mengatakan, sesungguhnya kalian kelak dipanggil di hari kiamat dengan nama-nama kalian, maka perbaguslah nama kalian. Allah memerintahkan kita untuk memberikan nama yang terbaik kepada anak-anak kita, karena sesungguhnya nama yang kita berikan adalah doa untuk anak kita. Yang kedua yang kita lakukan sebagai orang tua dalam mendidik anak kita adalah memberi ASI atau air susu ibu. ASI adalah makanan terbaik yang kita berikan pada anak kita semenjak lahir. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayutimma radha'ah. Para ibu hendaklah menyusukan anaknya hingga 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah menyusui anak kita 2 tahun penuh? Ternyata menurut penelitian dokter, ketika kita menyusui anak kita selama 2 tahun penuh, di sanalah terbentuk antibodi yang sangat kuat untuk mencegah anak kita dari berbagai gangguan dari luar. Selain itu, yang kedua, menyusui anak kita 2 tahun bisa mempererat tali silaturahmi antara anak dan ibu. Dan juga yang paling ajaib, menyusui anak kita selama 2 tahun bisa mempercepat penyembuhan luka yang ada pada rahim sang ibu ketika melahirkan anaknya. Subhanallah, begitu dahsyatnya faedah dari menyusui anak yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Yang ketiga yang bisa kita lakukan sebagai orang tua dalam mendidik anak sesuai ajaran Islam adalah dengan memberikan pendidikan yang terbaik. Pendidikan yang dimaksud dalam hal ini yaitu baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal bisa kita lakukan di rumah. Kedua orang tua bisa mendidik anaknya mulai dari mengajarkan sholat, mengajarkan berbuat baik, dan juga bisa mengajarkan hal-hal yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan pendidikan formal bisa kita lakukan dengan memasukkan anak kita ke pendidikan mulai dari PAUD, SD, tingkat SMP, sanawiyah, dan tingkat aliyah atau SMA, serta ke tingkat perguruan tinggi ke jenjang berikutnya. Pendidikan yang kita berikan kepada anak kita sebagai orang tua hendaklah memberikan contoh yang terbaik kepada anak kita. Karena orang tua adalah role model yang terbaik untuk anaknya. Bagaimana mungkin kita menghendaki seorang anak yang baik jika kita sebagai orang tua tidak mencontohkan hal-hal yang baik pada anak? Misalnya contoh kecil saja, kita menyuruh anak kita untuk sholat ataupun melakukan kebaikan yang lain, sedangkan kita masih sibuk dengan HP ataupun sibuk untuk menonton sinetron.
Maka berilah contoh yang terbaik untuk anak-anak kita dalam mendidik, mulai dari kecil hingga dewasa. Insya Allah kalau kita memberikan contoh yang baik pada anak kita pun mencontoh kelakuan kita yang baik pula. Yang keempat yang bisa kita lakukan sebagai orang tua dalam mendidik anak kita adalah dengan mengajarkan Al-Quran. Membaca Al-Quran sedini mungkin sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Seperti hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, ajarkanlah anakmu 3 hal. Yang pertama, mencintai nabinya. Yang kedua, mencintai keluarganya. Dan yang ketiga, membaca Al-Quran. Subhanallah, sungguh Al-Quran adalah pedoman hidup kita, warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah dengan mengajarkan Al-Quran, anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak Al-Quran, insani pencinta Al-Quran. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang kelima yang bisa kita lakukan dalam mendidik anak kita yaitu bersikap adil. Adil dalam hal ini yaitu memposisikan anak kita sesuai dengan kemampuan dan juga sesuai dengan umurnya. Misalnya anak yang masih tingkat PAUD tentu saja tidak bisa kita samakan dengan anak kita yang sudah jenjang SMP atau SMA, baik itu dalam pemberian nafkah berupa materi maupun moral. Dan yang keenam yang bisa kita lakukan dalam mendidik anak kita yaitu dengan memberikan nafkah yang halal. Anak yang soleh dan soleha berasal dari makanan yang halalan thayyibah. Bagaimana mungkin kita mengharapkan anak kita menjadi anak yang soleh soleha kalau kita menafkahi anak kita dari benda-benda kotor atau dari barang-barang yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Karena semua yang kita berikan pada anak kita akan mendarah daging kepada anak kita. Mudah-mudahan kita selalu memberikan anak kita nafkah yang halalan thayyibah, agar anak-anak kita kelak menjadi anak yang soleh-solehah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang terakhir yang bisa kita lakukan dalam mendidik anak kita yaitu menikahkan anak kita atau memberikan jodoh yang terbaik untuk anak kita. Ketika anak kita kelak sudah mencapai waktunya untuk menikah, maka segeralah carikan jodoh atau nikahkanlah anak kita dengan yang terbaik sesuai dengan ajaran Islam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat minimal untuk diri saya sendiri dan mudah-mudahan bisa bermanfaat juga untuk kaum muslimin yang lainnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.